Misalnya begini, di satu kabupaten, satu kecamatan, di satu desa, satu sekolah, itu berapa kebutuhan pisang, berapa kebutuhan telur, berapa kebutuhan beras, infrastruktur bisa ditangani. Ekonomi bisa tumbuh kalau ini semua terencana. Bagaimana jika program makan bergizi gratis dipimpin oleh Deddy Mulyadi? Apakah berbagai masalah yang selama ini menjadi sorotan akan langsung selesai? Atau justru tantangannya tetap sama? Mari kita bahas. Belakangan ini, nama Deddy Mulyadi sering menjadi perbincangan karena gaya kepemimpinannya yang dikenal cepat turun ke lapangan dan langsung menindaklanjuti berbagai persoalan. Karena itu, muncul pertanyaan dari sebagian masyarakat. Bagaimana jika Deddy Mulyadi yang mengelola program makan bergizi gratis atau MBG? Sebagian pendukungnya berpendapat bahwa ia dikenal tegas dan responsif. Jika ada masalah di lapangan, ia cenderung memilih turun langsung daripada menunggu laporan berjenjang. Bisa jadi 10.000 itu bisa menjadi nilai yang cukup baik manakala dikelola secara baik karena barangkali orang nggak tahu sih berapa belanja dapur rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu kebutuhan dapurnya mayoritas warga itu tidak jauh dari angka 30.000. 20.000 masih bisa makan enak. Karena apa? Yang penting berasnya ada dan lauk pauknya dengan angka 20.000 itu masih bisa makan dengan enak sebenarnya kalau di desa. Tergantung wilayah ya. Karena setiap wilayah kan harga berbeda. Di Jawa Barat kalau untuk 10.000 masih masuk, masih bisa digunakan dan apalagi dilakukan secara gotong royong. Misalnya begini, saya ini kan makan bergizi bagi anak sekolah, itu bukan barang baru. Saya dulu jadi bupati, itu meminta anak-anak sekolah itu untuk membawa makanan ke sekolah. Dalam beberapa kesempatan, Deddy juga pernah menyampaikan bahwa dapur MBG sebaiknya tidak melayani terlalu banyak porsi sekaligus agar kualitas makanan lebih terjaga. Ia juga mendorong agar petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal lebih banyak dilibatkan sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan masyarakat sekitar. Bagi para pendukungnya, pendekatan seperti ini dinilai dapat memperkuat pelaksanaan program. Namun, mengelola MBG bukanlah pekerjaan yang sederhana. Program ini melibatkan anggaran besar, ribuan dapur, jutaan penerima manfaat, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai mitra pelaksana. Artinya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada siapa yang memimpin, tetapi juga pada sistem yang digunakan. Infrastruktur bisa ditangani. Ekonomi bisa tumbuh kalau ini semua terencana. Misalnya begini, di satu kabupaten, satu kecamatan, di satu desa, satu sekolah, itu berapa kebutuhan pisang, berapa kebutuhan telur, berapa kebutuhan beras, berapa kebutuhan daging. Kalau semua itu menjadi rencana kerja Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan di daerah untuk buat rencana. Oke, sekian bulan ke depan pisang apa yang disukai oleh anak-anak sekolah ini nanti. Jangan pakai pisang impor. Udah nanam pisang. Anak-anak sekolah digerakkan untuk apa? Pelihara ayam di rumah, pelihara kambing, pelihara bebek di rumahnya. Untuk apa? Anak-anak sekolah ini menjadi mata rantai pemasok produksi. Anak ke sekolah nanti ada tim pengepul dari penyelenggara kegiatan. Untuk apa? Beli telur dari sekolah, beli ayam dari sekolah. Iya, itu bisa menjadi bagian produksi. Artinya anak-anak sekolah bisa menjadi bagian makanan. Kenapa? Karena anak kita tiap hari hanya main HP motor. Kalau ini menjadi gerakan, sebenarnya ini bisa menjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat, bisa menjadi pertumbuhan pertanian, peternakan, perikanan. Anak-anak sekolah kurikulumnya diwajibkan untuk pelihara ayam, pelihara sapi, pelihara domba, pelihara sapi perah, kambing perah, semuanya. Artinya bahwa anak mengkonsumsi telur yang telurnya diproduk sendiri dan dibeli. Jika sistem pengawasan lemah, pergantian pemimpin belum tentu langsung menyelesaikan masalah. Sebaliknya, jika tata kelolanya baik, siapapun yang memimpin akan lebih mudah menjalankan program secara efektif. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya siapa yang memimpin MBG,
Tetapi bagaimana sistemnya diperbaiki agar lebih transparan, lebih cepat dievaluasi, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi menurut kamu, jika Deddy Mulyadi memimpin MBG, apakah program ini akan berjalan lebih baik? Atau menurutmu, yang paling penting justru memperbaiki sistemnya, bukan mengganti orangnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.